Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA dengan NIM 18080015183. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan dalam kegiatan Konferensi Peneliti Muda yang ke-6. Adapun judul penelitian ini yaitu pengaruh body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang pertama, latar belakang penelitian, mengapa dan bagaimana penelitian ini dapat dilakukan. Yang pertama, penelitian ini dilakukan atas rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yemima Carolina Kurnia dan Sumi Lestari pada tahun 2020. Mereka merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mencari faktor lain dari body dissatisfaction ataupun subjective well-being. Selanjutnya, ada pun teori yang mendukung responden dan penelitian ini, yaitu teori psikologi perkembangan, dan di mana menurut Harlock tahun 2002 menyatakan bahwa usia dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun, di mana pada masa usia tersebut ada banyaknya perubahan, baik perubahan secara fisik maupun psikologis. Salah satu perubahan yaitu perubahan fisik yang dimana terlihat pada usia dewasa awal ini, yakni dari penampilan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Henny Rohaini dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa penampilan diri ataupun grooming merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena setiap orang tentu saja ingin selalu memiliki tampilan yang serasi dan menarik agar disukai oleh orang lain. Dalam hasil penelitian ini pun, penampilan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, sehingga apabila orang memiliki penampilan yang menarik, akan dinilai sebagai memiliki kepribadian yang baik. Maka dapat disimpulkan penampilan merupakan penilaian utama dari orang lain terhadap diri kita, sehingga penampilan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh seluruh masyarakat atau seluruh orang. Maka dari itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yemima Carolina Kurnia dan Sumi Lestari pada tahun 2020 menyatakan bahwa lebih besar wanita yang mengalami body dissatisfaction. Mengapa? Karena penampilan selalu dikenakan adalah penampilan secara fisik yang dimana selalu bertujuan kepada tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam penelitian Yemima dan Sumi pada tahun 2020 ini menjelaskan bahwa wanita lebih besar mengalami body dissatisfaction karena wanita selalu merasa apabila memiliki tubuh yang ideal dan tubuh yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka dapat dinilai perempuan tersebut memiliki penampilan yang menarik. Maka dari itu, masih banyak wanita usia dewasa awal yang mengalami body dissatisfaction. Menurut Koper, body dissatisfaction ialah penilaian negatif terhadap diri kita tentang tubuh yang kita miliki, sehingga tidak pernah merasa puas dan cukup terhadap tubuh yang kita miliki. Adapun selain internalisasi yang menyebabkan body dissatisfaction terhadap diri sendiri, ada pula tekanan yang terjadi dari luar atau faktor eksternalisasi yang dimana ialah tekanan-tekanan dari orang sekitar seperti teman, kerabat, keluarga, ataupun pasangan. Hal ini terjadi di saat lingkungan sekitar membicarakan orang lain lebih menarik daripada penampilannya. Sehingga perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar membuat seorang wanita usia dewasa awal itu semakin sering mengamati tubuhnya dan selalu berpikir untuk selalu membandingkan tubuhnya dengan wanita lain yang menurutnya lebih ideal. Hal ini ada dalam hasil penelitian Kumalasari tahun 2015. Maka dari itu, hal ini dapat dilihat bahwasannya social comparison menjadi faktor eksternalisasi. Dengan begitu, ketika seorang wanita usia dewasa awal merasa dirinya tidak sesuai dengan
memiliki tubuh yang tidak sesuai ataupun memiliki tubuh yang tidak ideal, maka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, social comparison diartikan adalah membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain dengan kemampuan ataupun hal lain yang dimiliki oleh orang lain sehingga kita membandingkannya. Dengan permasalahan yang sudah saya jelaskan, maka hal ini mengacu kepada rasa syukur yang dimiliki oleh para wanita usia dewasa awal. Apakah rasa syukur di dalam diri seorang wanita usia dewasa awal yang mengalami body dissatisfaction dan social comparison itu tidak berperan aktif sehingga menyebabkan banyak faktor yang mempengaruhi rasa syukur ataupun tidak. Maka penelitian ini memiliki variabel independen, body dissatisfaction dan social comparison, variabel dependent, gray attitude. Adapun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu rumusan masalahnya apakah ada pengaruh yang signifikan antara body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, tujuan penelitian di dalam penelitian ini yaitu ingin melihat pengaruh body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun hipotesisnya, hipotesis alternatif yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hipotesis nolnya, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis multiple regression. Partisipan dalam penelitian ini yaitu mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berusia sekitar 18 tahun sampai dengan 22 tahun dengan jumlah 30 responden yang telah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling yang dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan menjadi sampel bila orang ini sesuai dengan kriteria yang telah dikualifikasi oleh peneliti. Adapun analisa datanya dalam penelitian ini menggunakan analisa multiple regression yang dimana model regresi dengan memiliki lebih dari satu variabel independen dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data yaitu meliputi uji validitas dan reliabilitas. Nah, teknik analisis statistik yang digunakan dengan menggunakan aplikasi pengolah data IBM SPSS versi 26. Di sini, yang pertama adalah ada alat ukur Gray Attitude Questionnaire, yang dimana alat ukur ini untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu gratitude ataupun rasa syukur. Nah, di dalam alat ukur ini terdapat dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, syukur sebagai apresiasi pengalaman hidup yang terus-menerus, dan dimensi yang kedua adalah syukur sebagai apresiasi seluruh bagian dan aspek dalam kehidupan. Nah, alat ukur ini dikembangkan oleh MC Chowak pada tahun 2002 dan diadaptasi kembali oleh Grimaldi dan Haryanto pada tahun 2020 dengan menggunakan versi rasa syukur yang ada di Indonesia ataupun sesuai dengan versi rasa syukur budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini uji validitas pada alat ukur ini memiliki 11 item favorable. Jadi seluruh item ini adalah favorable yang terdiri dari sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Adapun hasil pengujian validitas dari 11 item ini diketahui bahwa item nomor 3 tidak valid
Karena item nomor 3 memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted lebih besar daripada Cronbach alpha-nya, yaitu lebih besar daripada 0,757. Dan dapat dilihat bahwasannya item nomor 3 memiliki nilai 0,792. Selanjutnya, adapun hasil pengujian reliabilitas pada alat ukur graded questionnaire ini diketahui bahwa nilai Cronbach alpha alat ukur graded questionnaire ini adalah sebesar 0,792 dengan 10 item yang valid. Selanjutnya, ini ada alat ukur body shape questionnaire yang dimana alat ukur ini untuk mengukur variabel independen yang pertama yaitu body dissatisfaction yang dimana dalam alat ukur ini memiliki 3 dimensi yaitu yang pertama distress, yang kedua malu dan yang ketiga perasaan bersalah setelah makan. Nah, alat ukur ini dikembangkan oleh Cooper et al. pada tahun 1987 dan diadaptasi kembali oleh Hanum Haryati dan Riani pada tahun 2014. Dengan begitu, pada alat ukur ini memiliki 34 item favorable. Seluruh item ini adalah favorable, yang terdiri dari tidak pernah, jarang, terkadang, sering, sangat sering, dan selalu. Adapun hasil pengujian validitas dari ke-34 item ini diketahui bahwa ada 3 item yang tidak valid. Di antaranya item nomor 1, item nomor 26, dan item nomor 32. Dikarenakan ketiga item tersebut memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted lebih besar daripada Cronbach alpha, yaitu lebih besar daripada 0,969. Sehingga dapat dilihat item nomor 1 memiliki nilai 0,970, item nomor 26 memiliki nilai 0,970, dan item nomor 32 memiliki nilai 0,970 yang dimana lebih besar daripada Cronbach alpha. Sehingga adapun hasil reliabilitas pada alat ukur body shape questionnaire ini adalah diketahui bahwa nilai Cronbach alpha alat ukur body shape questionnaire ini sebesar 0,970 dari 31 item yang valid. Selanjutnya, ini adalah alat ukur terakhir yang dimana INCOM mengukur variabel independen yang kedua dalam penelitian ini yaitu social comparison. Dalam alat ukur INCOM ini memiliki 2 dimensi yaitu kemampuan dan pendapat. Alat ukur ini dikembangkan oleh Gibson dan Bung pada tahun 1999 dan diadaptasi kembali oleh Moira, Justin, dan Bethany pada tahun 2020. Sehingga dapat dilihat pada alat ukur ini memiliki 11 item favorable dan unfavorable yang terdiri dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Item unfavorable pada item ini yaitu terdapat di nomor 5 dan nomor 11. Sehingga adapun hasil pengujian validitas dari ke-11 item ini diketahui bahwa item nomor 11 itu tidak valid karena item nomor 11 memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted lebih besar daripada Cronbach alpha, yaitu lebih besar daripada 0,674 yang dimana dapat dilihat item nomor 11 memiliki nilai 0,726. Dengan begitu, adapun hasil reliabilitasnya pada hasil pengujian ini diketahui bahwa nilai Cronbach alpha pada alat ukur INCOM sebesar 0,726 dari 10 item yang sudah valid. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas dari setiap item pada alat ukur, sekarang saya melakukan analisa multiple regresi yang dimana yang pertama dapat dilihat bahwasannya hasil dari tabel model summary di sini berdasarkan analisa multiple regression didapatkan koefisien R sebesar 0,224 dan R square sebesar 0,050 yang dimana artinya lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dissatisfaction
dan social comparison terhadap gratitude sebesar 5% dan 95% kontribusi variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Setelah melihat tabel model summary, di sini ada tabel kedua yaitu ANOVA, yang dimana berdasarkan analisa pada tabel ANOVA didapatkan koefisien F sebesar 0,712 dan probability value sebesar 0,500, dan dimana P lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil probability value menunjukkan bahwa P lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude. Oleh karena itu, peneliti menerima HO dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang diterima yaitu adalah hipotesis 0, yang dimana tidak adanya pengaruh yang signifikan dari body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude. Selanjutnya, adapun di tabel koefisien, ini dapat dilihat berdasarkan analisa unstandardized coefficient pada variabel body dissatisfaction terhadap gratitude didapatkan koefisien beta sebesar min 0,221 dan probability value sebesar 0,270 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil P lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh negatif antara body dissatisfaction terhadap gratitude. Yang kedua, bisa dilihat berdasarkan analisa unstandardized coefficient pada variabel social comparison terhadap gratitude didapatkan koefisien beta sebesar min 0,008 dan probability value sebesar 0,969 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil P lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh negatif antara social comparison terhadap gratitude. Sehingga dapat dilihat pada tabel ini kedua variabel independen tidak memiliki pengaruh negatif kepada variabel dependen. Sehingga di sini karena tidak adanya pengaruh body dissatisfaction dan social comparison terhadap gratitude, kemungkinan dikarenakan kecantikan seringkali dianggap sebagai suatu yang relativitas, yang artinya pandangan setiap orang terhadap konsep kecantikan itu tentu berbeda. Tentu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap konsep kecantikan. Sehingga hal tersebut menjadi pengalaman bahwa kemungkinan ada faktor lain selain rasa syukur. Sehingga hal yang dibawa oleh peneliti, kemungkinan pengalaman bahwa harga diri, keberanian menunjukkan diri, kemudahan berteman, kebahagiaan, dan penampilan menarik merupakan satu kesatuan yang besar dalam kehidupan perempuan saat memasuki usia dewasa awal. Sehingga dapat dilihat bahwasannya peran rasa syukur itu tidak dipengaruhi oleh body dissatisfaction dan social comparison, kemungkinan dikarenakan adanya hal lain yang lebih diutamakan oleh seorang perempuan, yang dimana peneliti mengambil secara garis besar bahwasannya harga diri kemungkinan dapat menjadi suatu hal yang lebih diutamakan oleh perempuan. Dengan begitu, menurut pandangan Rosenberg pada tahun 1965, dua hal yang berperan dalam pembentukan harga diri yaitu adalah reflect appraisals dan social comparisons. Sehingga kemungkinan dalam penelitian ini bukan rasa syukur yang diutamakan, tetapi harga diri yang dimiliki oleh seorang wanita. Seperti itu. Dengan begitu, ada pun saran dari peneliti, yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat mencari faktor yang dipengaruhi oleh body dissatisfaction dan social comparison selain gratitude.
Dan peneliti selanjutnya dapat mencari kriteria responden yang sesuai, seperti wanita dengan kelebihan berat badan atau wanita yang terobsesi dengan melakukan diet ekstrim, untuk dapat lebih spesifik data yang didapatkannya. Dan selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur yang sudah diadaptasi dengan budaya Indonesia agar dapat sesuai dengan kondisi tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan begitu, terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dapat ditanyakan melalui email yang sudah tertera yaitu di dalam slide ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.